Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Memiliki kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya adalah hutan mangrove. Di antara hutan mangrove yang ada, sebagian berada di Teluk Pangpang, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegal Glimu. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/338 KPTS/013/2020 tanggal 27 Juli tahun 2020 tentang penetapan kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hutan mangrove dalam kawasan Teluk Pangpang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang secara ekonomi memberikan nilai lebih bagi masyarakat selama ini, baik untuk perikanan budidaya seperti tambak udang, kerapu, kepiting, kegiatan ekonomi lainnya, mencari kerang, membuat terasi udang rebon. Selain dimanfaatkan hasil lautnya, juga dikelola untuk kegiatan konservasi, perlindungan, rehabilitasi, dan wisata hutan mangrove. Di wilayah Kecamatan Muncar, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Wringin Putih, sebagian besar warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan makmur telah lama mengelola sebagian kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 155 hektar untuk dimanfaatkan sebagai kawasan persemaian, arboretum, penanaman mangrove, jasa lingkungan, maupun wisata. Selain itu, pemanfaatan hutan mangrove lainnya yang tidak kalah penting bagi KTH Makmur yakni dengan memanfaatkan bagian-bagian dari tanaman mangrove untuk diolah menjadi makanan maupun minuman. Salah satu jenis mangrove yang telah diolah untuk menjadi makanan yakni jenis druju, atau dalam bahasa Latinnya adalah Acanthus ebracteatus. Jenis tanaman druju termasuk kategori mangrove sejati yang tumbuh sebagai semak, bukan pohon, yang hidup di sekitar muara sungai. Dalam upaya konservasi hutan mangrove, salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adalah dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan atau tanaman mangrove untuk diolah menjadi makanan ataupun minuman. Tentunya dengan cara yang bijaksana dan tanpa merusak. Hari ini kita akan memulai mencari bahan baku pembuatan keripik mangrove atau druju oleh Ketua KTH Makmur sendiri, yaitu Bapak Hendro Supono, yang saat ini sedang persiapan menuju lokasi mangrove untuk mencari bahan baku, yaitu daun druju. Sambil menunggu rekannya, Pak Hendro mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, yaitu sabit dan karung. Untuk menuju lokasi, Bapak Hendro menyiapkan kendaraan untuk digunakan menuju lokasi hutan mangrove yang sejauh kurang lebih 2 km. Sesampainya di kawasan hutan mangrove, Pak Hendro dan rekannya memarkir motornya terlebih dahulu. Kemudian Pak Soeharto selaku bendahara KTH Makmur yang berada di dekat lokasi karena sedang membantu memperbaiki jembatan kayu, menghampiri Pak Hendro dan rekan-rekan lainnya untuk ikut bergabung memungut daun druju. Selanjutnya, mereka berempat berjalan menuju lokasi sambil melihat-lihat tanaman mangrove dahulu, termasuk bibit-bibit yang ada di persemaian. Perjalanan menuju tanaman yang dimaksud adalah druju.
Saat ini mereka sedang melakukan kegiatan memilih dan memetik daun-daun druju, lalu memasukkannya dalam wadah yang sudah dipersiapkan. Dan setelah selesai memungut daun druju tersebut, mereka kembali ke rumah industri yang bertempat di sekretariat KTH Makmur. Setelah sampai di rumah industri, seluruh bahan-bahan pun dikeluarkan, dipilah dari yang rusak, lanjut dicuci bersih dan setelahnya ditiriskan sambil menunggu persiapan proses berikutnya. Sambil menunggu daun-daun selesai ditiriskan, ibu-ibu anggota KTH Makmur menyiapkan peralatan dan bahan-bahan lainnya. Ibu-ibu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan dipersiapkan sesuai rencana pengolahan untuk satu resep pengolahan keripik mangrove berbahan daun druju. Peralatan pengolahan dan memasak pun dipersiapkan. Awal mengolah yakni menyiapkan bumbu yang dibutuhkan, yaitu bawang putih, garam, ketumbar, tepung beras, dan tepung tapioka. Setelahnya, daun druju yang telah dicuci dan tiriskan dipisahkan daun dan tulang daunnya agar lebih mudah dan cepat untuk dihaluskan dengan blender. Kemudian proses menghaluskan daun-daun druju dengan mesin blender. Untuk selanjutnya dicampur dengan tepung beras dan tepung tapioka menjadi adonan. Selanjutnya bumbu-bumbu yang telah disiapkan dihaluskan pula dan kemudian dicampur menjadi satu adonan dalam satu wadah hingga tercampur merata. Untuk selanjutnya adonan tersebut dikukus sekitar 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, adonan didinginkan di tempat terbuka dalam wadah bersih. Kemudian adonan dicetak tipis-tipis, lanjut dipotong-potong dan diletakkan di atas nampan sebelum digoreng di wajan dengan minyak goreng yang telah panas. Bahan tersebut lanjut digoreng hingga berwarna coklat muda, namun tidak gosong dan terasa renyah. Kemudian didinginkan dalam tempat yang bersih untuk mengurangi panas karena proses penggorengan dan agar keripik menjadi garing namun renyah. Hal tersebut dilakukan karena keripik mangrove tersebut tidak ada pengawetnya. Apabila keripik masih dalam kondisi panas, hangat, belum dingin benar, sudah dimasukkan dalam wadah kemasan atau packing, maka akan mengurangi keawetan, sehingga keripik akan cepat rusak, lama-lama akan berbau tengik minyak. Setelah keripik siap, dilakukan pengemasan. Kemasan keripik produksi KTH Makmur telah disesuaikan dengan pasar dengan tujuan mudah dikenali, mudah dibawa, dan dengan harga yang terjangkau. Keripik mangrove produksi KTH Makmur, Desa Waringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sudah siap untuk dipasarkan. Sedikit informasi, proses produksi keripik mangrove ini telah sesuai dengan standar higienis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, produk olahan mangrove oleh KTH Makmur ini juga telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.